ustadznya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak. Salam kepada silakan bagi yang hadir bisa hadir baik kalian atau saya kita ya, insyaallah kita mulai saja. Terima kasih Ustaz sudah hadir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi dan yang lain biasanya usul standar apa yang hadir ya. Dan ini kita adalah di sana baik di kantor pusat maupun kantor wilayah untuk kita pada hari ini akan mengajar dan menguatkan rupiah kita, menguatkan ma'nawiyah kita terkait dengan nilai-nilai Islam. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan ya, baik mungkin yang bagi yang sakit ya kita doakan akan diberikan kesembuhan, dan juga mungkin di antara kita yang saat ini diberikan kesempatan untuk bekerja ya di sana, semoga diberikan keberkahan dan kita juga semua semoga diberikan kesehatan.
Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para tabi'in, para salafus saleh dan para alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai dengan yang kita rencanakan ya, sebenarnya ini kejadiannya udah COVID ya, biasanya kita bisa bertemu kembali ya dengan suasana yang insya Allah lebih baik, dan kita berharap terus lebih baik ke depannya ya. Berprinsip bagi usaha kita di sana, berprinsip juga bagi kita semua ya sebagai seorang muslim, jangan sampai ini menjadi sebuah alasan bagi kita untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apapun kondisi dan keadaan kita ya, dimanapun kita dan apapun posisi kita, haruslah menjadikan kita sebagai dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada orang yang mungkin diuji kenikmatan yang banyak, harta yang tapi jangan sampai harta yang banyak itu menjadi. Waalaikumsalam Pak ya, silakan Pak kalau udah mulai. Jangan sampai harta yang banyak itu ada orang yang diuji dengan kemiskinan ya, mungkin sakit ya, dan lain sebagainya. Nah inilah dasar kita jemaah kita pada pagi hari ini itu merasakan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar kita semakin kuat keimanannya bahwa apapun situasi kondisi kita, haruslah kita semakin mendekat kepada Allah. Karena yang namanya ujian itu tidak hanya berupa musibah ya, tidak hanya berupa kesulitan, tapi ujian itu tidak bisa berupa kenikmatan. Tetapi memang kalau diujinya dengan kenikmatan, kadang kita sombong ya, kita kabur dan sebagainya. Jadi kadang kita timpa dengan musibah, kalau kita tidak sabar juga, kita kadang merasakan buruk kepada Allah. Nah inilah yang kita insya Allah akan dengarkan dari Ustaz Abu Najwa yang sudah hadir kita pada hari ini ya. Insya Allah materinya mungkin sekitar 40 bulan ke depan Pak Ustaz, dan sisanya kita bisa digunakan untuk diskusi dan tanya jawab ya. Oke, kita langsung saja tanpa memperpanjang waktu beri kesempatan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin. Al-qail fi sahihain man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, teman-teman para pimpinan dan juga teman-teman di sana yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan, baik itu kenikmatan duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan diniyah, yakni dua kenikmatan yang sangat besar, dua kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini, di hari yang mulia ya, di
hari Jumat Sayyidul Ayyam, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk mengkaji satu tema berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqomah menempuh jalan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini Pak Ahmad berarti se-Indonesia ya? Iya Ustaz. Istana se-Indonesia. Ini ada dari Bali ya? Dari Bali kita ya ada Ustaz. Enggak ada itu, ada Imade itu. Oh, nama itu aja dari Pak ya? Makassar Ustaz. Nama Oh, aja. Makassar. Pak Bambang ya? Pak Bambang. Itu Imadenya apa, Pak Bambang? Kirain Bali. Oh iya, asli ada keturunan. Keturunan Bali. Iya, tapi ini di Makassar ya. Insyaallah. Nah, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu. Nah, terkait dengan berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa taala, ini kita coba tampilkan, tapi nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya. Karena Ini gambarnya dikecilin di kali ya. background, ya. Nah, Oke, ini di background. iya. Berprasangka baik kepada Allah ini termasuk ibadah yang mulia. Husnul dzan atau berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa taala merupakan perkara yang mulia. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita tahu ya, beliau adalah seorang sahabat yang dulunya sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sekarang kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dikuburkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita melihat seseorang sekarang mungkin dia memiliki kebiasaan buruk, ya, maka jangan kita menghina, jangan kita mencela, apalagi misalkan ya mencemooh dan lain sebagainya, karena kita tidak tahu akhir kehidupannya seperti apa. Ya, bisa jadi dia akan menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala, sahabat yang dulunya itu sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian masuk Islam, membela Islam, bahkan sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, tiba-tiba muncul rajulun syadidu bayadhi thiyab, orang yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, orang yang sangat hitam rambutnya. Jadi dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita sekalipun sudah menikah, sudah berkeluarga kan, hendaknya kita tetap berpenampilan bagus, berpenampilan gagah di hadapan istri kita. Bahkan termasuk juga para istri ya, yang di sini juga ada ibu-ibu ya. Ketika sudah nikah harusnya tetap dandan untuk suami. Karena banyak para istri yang mereka terkadang ketika sudah nikah mereka nggak mau dandan ketika di hadapan suami. Kalau kondangan dandan, iya. Bahkan mereka pakai minyak wangi yang masya Allah, wanginya itu kecium dari jarak sekian kilo, ya.
kondangan wangi, cantik, tapi ketika di hadapan suami nggak dandan dan bau salep 88. Ya. Jadi diharapkan kita untuk menjaga penampilan, baik sebelum menikah ataupun setelah menikah. Ya. Ini untuk menjaga ya cinta di antara kita suami istri. Ini dicontohkan dalam hadis ini. Datang seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. La nara alaihi asar as-safar. Kita tidak melihat adanya bekas perjalanan jauh. Wala na'rifuhu, dan kami tidak mengenalnya. Tidak ada seorang pun di antara kami kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang mengenal orang ini. Ya, tapi kok pakaiannya rapi, rambutnya hitam, ya. Pakaiannya putih bersih. Enggak menunjukkan kalau dia itu telah melakukan perjalanan yang jauh. Kan kita biasanya kalau safar ya ke Sumatera, ke Kuningan, pertama kali datang pasti pakaiannya apa sudah lecek. Apalagi misalkan di sini ada ya Pak Ahmad pakaiannya putih bersih, ini yakin nggak dari mana-mana dia, ya Pak ya? Ini Pak Ahmad lagi di mana? Di kantor atau di rumah? Di kantor. Oh di kantor. Ya di kantor. Tapi nggak jauh kan dari rumahnya. Iya. Iya. Tapi coba kalau misalkan sore hari dari kantor mana misalkan, itu kan pakainya acak-acakan gitu ya, kotor, ya bahkan mukanya juga busuk. Tapi sekarang masih kelihatan seger, kelihatan ganteng, bersih, Masya Allah, ya. Akhwati fillah azani Allah yakum. Jadi Umar mengatakan bahwasanya kami tidak mengenalnya. Padahal ya dari pakaiannya tidak menunjukkan kalau dia ini melakukan perjalanan jauh. Sampai dia duduk di hadapan Nabi SAW, dia sandarkan kedua lututnya, ia menempel di kedua lutut Nabi SAW. Dia letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Dan juga ada pelajaran buat kita bahwasanya ya dalam menuntut ilmu ya itu memiliki adab. Ya dalam menuntut ilmu memiliki adab. Kalau bisa talaki berhadapan langsung dengan ustaz seperti ini. Ya. Itu namanya apa? Talaki ya. Belajar langsung kepada ustaz. Seperti halnya laki-laki dalam hadis ini. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Islam itu apa? Maka dijawab sama Nabi SAW, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah tabaraka wa taala, dan kau bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah, kau dirikan salat, wa tutiyaz zakat, kau tunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, kau berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kau berhaji ke Baitullah jika kau mampu jalannya ke sana. Makanya tadi masyaallah ketika masuk ya ditunjukin sama Pak Ahmad ya Ka'bah. Nah, ini memang semua kita rindu dengan Baitullah. Ya. Ini juga doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam agar semua kita itu memang tertuju kepada Baitullah. Ada kerinduan dalam hati kita. Maka anak yakin di antara teman-teman yang hadir di sini semuanya pengen berangkat haji atau umrah ke Baitullah. Bahkan mungkin ada teman-teman yang sudah berangkat pengen berangkat lagi enggak? Pasti. Ya kan? Pengen berangkat lagi. Ya. Tapi di sini dikatakan jika engkau mampu. Kalau kita memiliki kemampuan. Ya. Kemudian, ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, setelah dijawab, laki-laki ini mengatakan, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Allah. Dia membenarkan. Ya dia yang nanya, dia yang membenarkan. Kemudian kan nanya lagi, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Dijawab sama Nabi SAW, iman itu adalah kau beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, percaya bahwasanya Allah itu ada, percaya bahwasanya yang mencipta Allah, yang memiliki hanya Allah, yang mengatur hanya Allah, dan yang memberikan rizki adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Dia mengatakan lagi, shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Sampai kemudian bertanya, akhbirni 'anil ihsan,
ya, akhbirni 'anil ihsan. Di sini ada kalimat ya, akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu apa sih? Ya. Ya. Mal ihsan, apa itu ihsan? Maka Nabi mengatakan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan, ya. Rasul mengatakan an ta'budallah ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala seakan-akan kau melihat Allah. Jadi melihat dengan batin kita. Ketika kita melakukan ibadah, ketika kita kerja, yang kita yakini bahwasanya kerja itu adalah ibadah. Karena menafkahi anak dan istri kita mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa taala. Ketika tujuan kerja kita adalah untuk apa? Memenuhi perintah Allah, menafkahi anak dan istri, akan mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa taala. Ketika kita bekerja, ya, yang ini merupakan ibadah, seakan-akan kita melihat Allah. Orang yang ketika bekerja dia meyakini bahwasanya Allah melihat dia, ya, dia melihat Allah Tabaraka wa taala, maka yakin ketika dia bekerja dia akan amanah. Ya. Bahkan termasuk dia akan berhusnudzon kepada Allah ketika dia bekerja, Allah akan berikan kepadanya rizki. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya rizki. Kemudian Nabi mengatakan fa in lam takun tarah, jika engkau tidak melihat Allah Tabaraka wa taala, fa innahu yarak. Ini tingkatan yang kedua. Kalau tidak bisa yang pertama, ya, seakan-akan kau melihat Allah Tabaraka wa taala, maka yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di kantor kita merasa diawasi oleh Allah. Di rumah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di jalan kita merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis ini, di akhir hadis ditanyakan tentang as-sa'ah. Ya, tentang yaumul qiyamah. Ketika ditanya tentang akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang yaumul qiyamah. Mata sa'ah? Kapan terjadi yaumul qiyamah? Maka Nabi mengatakan apa? Bal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Padahal Nabi tahu ini malaikat Jibril. Karena di akhir hadis Nabi mengatakan bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri man as-sa'il? Hai Umar, tahu enggak kamu siapa yang bertanya tadi? Umar mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Maka Rasul mengatakan, ya, wa Jibril, dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Rasul mengatakan bahwasanya orang yang ditanya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang bertanya, jadi malaikat Jibril, ya, tidak ada yang tahu kapan terjadinya yaumul qiyamah. Tidak ada yang tahu, tapi tanda-tandanya tahu. Disebutkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau di sini disebutkan tanda-tandanya, antalidal amatu rabbataha, ya, ada seorang budak yang melahirkan majikannya. Ya. Ada yang menafsiri bahwasanya ya betul-betul budak. Ya, budak, dia seorang budak kemudian melahirkan anak, ya, sehingga anak ini menjadi majikan dia. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang menjelaskan artinya adalah di akhir zaman akan ada anak-anak yang menjadikan orang tuanya budak. Jadikan orang tuanya pembantu, ya, ngurusin anaknya dan lain sebagainya. Disibukkan dengan direpotkan dengan ngurusin anak-anaknya. Bahkan anak punya tetangga, ya, teman-teman rahmati Allah Tabaraka wa taala, suami istri kerja. Ketika punya anak-anaknya dititipkan sama orang tuanya. Dia kerja sampai punya anak yang berikutnya dititipin lagi sama orang tuanya. Orang tuanya sudah capek, sudah tua, ya, disuruh ngurusin anaknya. Ya. Ikhwati wa akhwati fillah azani Allahu iyyakum. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah surah Al-Baqarah, ya, surat yang kedua ya setelah Al-Fatihah, ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah Tabaraka wa taala. Disuruh kita berinfak, menginfakkan harta kita di jalan Allah. Disuruh kita bersedekah. Ya, disuruh kita berinfak. Wa anfiqu fi sabilillah. Dan ketika kita berinfak, ya, di jalan Allah, maksudnya karena Allah Tabaraka wa taala, tidak karena yang lain. Ya, karena ada orang yang ketika bersedekah bukan karena Allah. Ya, dia titipkan ke masjid, kemudian dia bilang, Mas, dia saya sedekah 1 juta. Tapi tolong nanti saat diumumkan hari Jumat, sebut nama saya ya, dari Bawah Budiono. Akhirnya ketika hari Jumat saat diumumkan, ya, sebutkan namanya, ya, dari Bawah Budiono 1 juta.
ketiga tidak ikhlas karena Allah. Atau ada juga yang dia titipkan ke masjid, dia bilang sama pengurus masjid, Mas, nah ini saya sedekah 5 juta nih, tapi nanti tolong ketika diumumkan saat hari Jumat jangan sebut nama saya, ya, tapi sebut saja hamba Allah. Pas hari Jumat diumumkan dari hamba Allah 5 juta, kemudian dia nyolek orang sebelahnya, Mas tahu gak itu yang hamba Allah? Hamba Allah itu saya, sama saja. Makanya Allah mengatakan wa anfiqu fi sabilillah, infaklah kalian di jalan Allah tabaraka wa taala, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Jangan jatuhkan ya diri kalian kepada kebinasaan. Artinya jangan melakukan perbuatan yang membahayakan kita. Seperti misalkan kalau para driver ya ngebut. Ngebut ini enggak boleh. Bahkan Nabi mengatakan la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Artinya apa? Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Jauhi perbuatan-perbuatan seperti ini, perbuatan yang membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Ya, contoh apa lagi nih? Ada yang bisa ngasih contoh perbuatan ini? Membahayakan diri kita, membahayakan orang lain. Ya, ngebut di jalan. Apalagi? Contohnya, ya. Ada yang bisa ngasih contoh? Perbuatan yang menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan. Ya, misalkan selingkuh dengan istri orang, itu hati-hati. Ya, termasuk membahayakan. Bukan hanya membahayakan diri kita, tapi membahayakan keluarga orang lain. Ya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Lihat di sini. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang mencintai apa? Yang berbuat ihsan. Itu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Berkata Abu Ja'far, ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari ya. Berkata Abu Ja'far, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa ahsinu, ya berbuat baiklah kalian. Beliau mengatakan ahsinu ayyuhal mu'minun, berbuat baiklah kalian wahai orang-orang yang beriman. Jadi semua kita diperintahkan untuk berbuat baik. Fi ada'i ma alzamatkum min faraidi, ma alzamtukum min faraidi. Ya, berbuat baiklah kalian wahai orang-orang yang beriman dalam melaksanakan apa yang aku wajibkan kepada kalian. Apa yang aku wajibkan kepada kalian. Jadi kita disuruh apa? Berbuat ihsan, melakukan perbuatan yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita sudah beristri, berbuat baiklah kita kepada istri kita. Lakukan istri kita dengan yang terbaik menurut kita. Menurut Allah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bekerja, lakukan yang terbaik untuk perusahaan tempat kita bekerja. Itu berbuat ihsan. Ketika kita mencintai atasan kita, lakukan yang terbaik dalam mencintai atasan kita. Ketika kita menyayangi bawahan kita, lakukan yang terbaik. Ya. Jadi makna ahsinu ayyuhal mu'minun, berbuat baiklah kalian wahai orang-orang yang beriman, yang di dalam ya menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Ya, salat, kita harus melakukan yang terbaik untuk Allah. Ketika kita sholat, usahakan sholat kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ya, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bahkan Nabi terkadang sholat di atas mimbar, ya, agar dicontoh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, ketika kita sholat, usahakan dengan memperhatikan syarat dan rukunnya. Ya, termasuk juga kalau bisa khusyuk dalam sholat kita, lakukan yang terbaik. Ya, ketika mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga wa tajannubi ma amartukum bitajannubihi min ma'asi, menjauhi apa yang aku larang, kata Allah tabaraka wa taala. Menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Kemaksiatan. Lakukan yang terbaik. Ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Namun ikhwati wa akhwati fillah, ada juga yang menafsiri, dikatakan wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan makna ahsinu dalam ayat tadi ay ahsinu dhanna billah, berhusnudzon pada Allah tabaraka wa taala, berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi kita harus
banyaknya orang-orang yang bersuudzon, ya, berburuk sangka kepada Allah, ya. Atau misalkan kayak doa, wah kayaknya nggak dikabulin nih sama Allah, ya. Kayak misalkan apa, kerja kemudian dapat musibah, wah kayaknya Allah nggak cinta sama saya. Ini suudzon, nggak boleh kita bersuudzon kepada Allah. Bahkan di dalam surat Al-Fatah, ya, surat Al-Fatah, ya, surat yang ke-48 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat allannina billahi dhannas. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang munafik, baik laki-laki dan perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat, Allah menyiksa orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Allannina billahi dhannas, yang mereka berburuk sangka kepada Allah. Ya, mereka berburuk sangka kepada Allah. Alaihim da'iratus saw, bagi mereka adalah giliran keburukan. Jadi mereka akan ditimpakan azab oleh Allah tabaraka wa taala secara bergiliran. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, Allah melaknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam, yang ancamannya Allah siapkan untuk mereka neraka jahannam. Wa sa'at masira, termasuk juga dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ija'ukum, ketika mereka datang kepada kalian, min fawqikum, dari atas kalian, wa min asfala minkum, dan dari bawah kalian, wa isabatil absar, ketika pandangan-pandangan berkepali, wa balaghatil qulubul hanajir, ketika hati sampai ke kerongkongan. Ya. Artinya apa? Ini ayat berkaitan dengan ketika kota Madinah dikepung oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik. Ya. Mereka bersekutu untuk menghancurkan, ya, kota Madinah, menyerang Rasul dan kaum ini. Jumlahnya banyak, ya. Allah mengatakan wa ta'uduna billahi dzununa, kemudian kalian berprasangka kepada Allah tabaraka wa taala dengan prasangka-prasangka yang macam-macam. Ada yang berprasangka baik kepada Allah, pasti akan ditolong. Maka di ayat 11 Allah mengatakan hunalika tuliyal mu'minun, ya. Hal itu kata Allah tabaraka wa taala, di sana kata Allah tuliyal mu'minun, orang-orang beriman sedang diuji. Ya. Orang-orang beriman sedang diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Wa sulsilu silsalan syadida, mereka diguncang dengan guncangan yang sangat kuat. Bayangkan ikhwati wa akhwati fillah, kota Madinah dikepung oleh orang yang jumlahnya ribuan. Ya. Yakin kita berapa ada sampai macam-macam. Ada yang terbaik. Orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan, mereka akan mengatakan bahwasanya hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami, ya, pertolongan dari Allah tabaraka wa taala, dan Allah sebaik-baik tempat-tempat. Contoh misalkan kayak kemarin, ya, ketika diuji dengan wabah, ini kan tidak sebentar, 2 tahun lebih diuji sama Allah tabaraka wa taala. Ada orang-orang yang mereka suudzon sama Allah, ya. Suudzonnya apa? Wah, Allah nggak cinta nih sama kita, ya. Atau juga prasangka-prasangka yang lain, ya, prasangka-prasangka yang macam-macam. Nah, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, kapan kita berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa taala? Kapan kita berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa taala? Yang pertama, kita berbaik sangka kepada Allah ketika menghadapi kematian. Ya, husnudzon. Dalam hati kita ada husnudzon, berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya kita yakini ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Ya. Bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa dha'iqatul maut pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan di mana
berapa di sini ukurnya? 17 jalan. Rata-rata di 30 sampai 30 sampai 50-an. Ya. Pensiun di kisaran berapa? 5 kan? di sekitar 56. Ya. Dan kita benar-benar harus ingat ya, bahwasanya mati itu nggak harus nunggu pensiun. Ya. Ada orang-orang yang sebelum pensiun meninggal dunia. Jangankan kita yang sudah di atas 30, 40 tahun, 50 tahun, ada anak remaja yang usianya 16 tahun, 17 tahun meninggal dunia. Bahkan anak belum lama diminta untuk apa? Sholatkan jenazah bayi yang baru lahir, usia 9 bulan. Sudah waktunya lahir. Qadarullah, ya, nggak selamat, ya, karena ketika akan dilahirkan sudah tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita yakini bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Maka ketika kita menghadapi saat-saat seperti ini, kita berhusnudzon kepada Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan kalau kita diberikan sakit sama Allah ketika menjelang meninggal dunia, kita yakin bahwasanya dosa-dosa yang Allah berikan kepada kita ini akan menjadi penghapus dosa. Husnudzon ketika kita akan meninggal dunia. Ya, jadi berhusnudzon kepada Allah tabaraka wa taala. Ada disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yamutu ahadukum." Jangan salah seorang di antara kalian meninggal dunia illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Kecuali dia berhusnudzon kepada Allah. Berbaik sangka sama Allah. Ya. Dia berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam hadis qudsi, ya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Allah mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Oh, ini tergantung prasangkaan hamba-Mu kepadaku. Ini bukan hanya ketika saat-saat menjelang kematian, bahkan ketika kita kerja, kita husnudzon sama Allah. Yang penting saya kerja dengan baik, ya, mau dilihat atasan atau tidak, ya. Ketika kita sudah bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, ya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita rezeki, ya, jabatan dan lain sebagainya. Ini kita tergantung, Allah itu tergantung kita. Ana inda dhanni abdi bi, prasangkaan kita kepada Allah. Aku tergantung prasangkaan hamba-Ku kepadaku. In dhanna khairan, jika dia berprasangka baik kepadaku, fa khairan, dia akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, wa in dhanna syarran fa syarran, jika dia berprasangka buruk kepadaku, kata Allah, dia akan mendapatkan keburukan. Ya, gak usah jauh-jauh, kita kalau misalkan belajar ngaji seperti ini, kita yakin bahwasanya dengan kita ngaji, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga, maka kebaikan yang kita dapatkan. Ya. Tapi orang yang berburuk sangka, ngapain ngaji capek-capek, tetap aja nanti, ya karena saya lagi orang seperti ini, lagi ada lain sebagainya, neraka juga. Dan disuruh, ya. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, kebaikan yang kita dapatkan. Wa in dhanna syarran fa syarr. Ketika belajar bahasa Arab misalkan, bisa insya Allah. Mudah. Tapi kebanyakan kita kenapa mendapatkan kesulitan? Karena kita berburuk sangka kepada Allah. Ya, kayaknya nggak bisa nih. Wah, kayaknya nggak bisa. Akhirnya nggak bisa. Ya. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan kita berbaik sangka kepada Allah? Ketika kita berdoa kepada Allah. Ya, saat berdoa minta sama Allah. Husnudzon. Yakin bahwasanya Allah kabulkan doa kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ibadi hamba-hambaku, ujibu da'watan da'i idza da'an, aku mengabulkan doa
panjatkan dengan apa? Sungguh-sungguh minta sama Allah. Bahkan kalau bisa kita mintanya merengek-rengek, nangis, ya. Termasuk penuhnya adab-adab dalam berdoa. Seperti apa? Setelah kita wudu, sholat sunnah 2 rakaat, misalkan tahajud, ya, karena sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab. Kita bangun berdoa di waktu mustajab ini, kemudian penuhi adab-adabnya, menjulurkan kedua tangan melani, ya, berdoa minta sama Allah, bahkan kalau bisa nangis. Awali doa dengan memuji Allah, ya Allah ya Rahman irhamna, ya Allah ya Razik urzuqna, ya, sebut nama-nama Allah yang bagus. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baru kemudian kita minta apa yang kita inginkan. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada surga. Ya, dikabulkan sama Allah. Atau juga minta dunia. Allahumma inna nas'aluka pajero, ya Allah. Ya Allah, saya sesungguhnya kami minta kepada mobil pajero. Allahumma inna nas'aluka avanza. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepada avanza. Jadi husnullah, ya, berbaik sangka kepada Allah ketika kita berdoa. Karena Allah mengatakan, ya, ujibu da'watan da'i idza da'a, mengabulkan doa ketika doa dipanjatkan. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, berimanlah kalian kepada kata Allah agar kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian dalam surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 60, Allah juga mengatakan, wa idza afwan wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkatalah Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepada aku, kata astajib. Kabulkan doa-doa kalian, ya. Husnullah. Allah mengatakan juga, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepada aku, beribadah kepada aku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan ini, ya. Jadi kalau kita minta sama Allah, yakin, husnuzon sama Allah, jangan setengah-setengah. Apalagi tadi, ya, syaratnya apa? Merengek-rengek, nangis, ya. Bahkan Rasul mengatakan, innallaha yuhibbul mulihina fi du'a. Ya, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang merengek-rengek dalam berdoa. Teman-teman yang masih jomblo misalnya, ya, minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku, ya Allah, orang wanita yang cantik, yang solehah, kaya raya, anak satu-satunya, orang tuanya sudah tua, ya. Atau juga berdoa, ya Allah, kalau memang dia jodoh saya, dekatkan kepada saya, ya Allah. Ya, jadi minta bersungguh-sungguh. Ya Allah, saya naksir sama si fulan, karyawati PT Selawunji Jaya Abadi. Kalau memang dia adalah jodoh saya, wahai Allah, dekatkan saya, dekatkan dia kepada saya. Kalau memang dia bukan jodoh saya, ya wahai Allah, dekatkan juga kepada saya. Maksa. Ya, jadi minta dengan yakin. Tak boleh setengah-setengah. Ya Allah, berikan kepada saya si fulanah ini, ya Allah, kalau engkau mau. Ini berarti enggak yakin. Enggak, apa dia suudzon kepada Allah. Enggak boleh seperti itu. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasul mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala wa antum muqinuna bil ijabah. Sedangkan kalian yakin dikabulkan doanya oleh Allah. Dan ikhwati wa akhwati fillah, doa yang kita panjatkan, ya, asalnya itu semuanya dikabulkan oleh Allah, semuanya dikabulkan, ya. Cuma ya itu tadi, ya, dikabulkannya bisa secara langsung, ya. Pertama ada yang secara langsung dikabulkan, malamnya doa minta avanza, besoknya turun avanza, ada, ya. Ada yang ditangguhkan, ya, mintanya sekarang tapi dikabulkannya nanti setelah, ya, ada yang ditangguhkan, bahkan ada yang diganti dengan yang lainnya, ya. Contoh misalkan dihindarkan dari musibah kah, atau diganti dengan dikasih anak yang soleh atau istri yang soleh, ya. Jadi semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah nggak mungkin mengingkari janji. Makanya husnudzon sama Allah tabaraka wa taala. Nggak boleh ragu-ragu dalam berdoa. Rasul juga menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari
Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, Rasul mengatakan, la yaqul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian berdoa, Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah sayangi aku, rahmati aku jika engkau mau. Allahumma rzuqni in syi'ta, ya Allah berikan aku rezeki jika engkau mau. Gak boleh seperti itu. Yakin, husnul dzon, maksudnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan, wal ya'zim mas'alatahu, dia tekadkan, mantapkan permintaannya. Bahkan orang tuh kalau misalkan sudah diilhami, dibisikkan oleh Allah untuk berdoa, yakin pengabulan doa itu dekat. Ya, teman-teman gak sembarangan ketika misalkan ngangkat tangan doa, Allahumma inna nas'aluka afansa. Kecuali sudah dekat pengabulan doa, akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman minta sama Allah tabaraka, ya Allah mudahkan saya bisa berhaji ke Baitullah. Itu enggak sembarangan. Ketika Allah ilhamkan kita untuk berdoa seperti ini, maka pengabulan doa sudah dekat. Azza Allah wa iyyakum. Ya. Jadi enggak boleh doa itu setengah-setengah, enggak boleh seperti itu. Rasul mengatakan wal ya'zim mas'alatan. Ya, mantapkan doanya, mantapkan permintaannya. Innahu yaf'alu ma yasha', karena Allah akan melakukan apapun yang Dia kehendaki. La mukriha lahu. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi husnudzon saat berdoa. Kemudian husnudzon saat mencari rezeki. Ya, yang ketiga, husnudzon saat mencari rezeki. Jadi yakinnya bahwasanya ketika kita bekerja, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita rezeki. Ya, jangankan kita yang Allah karuniai akal yang sempurna, burung saja, termasuk juga binatang-binatang melata, Allah berikan kepada mereka rezeki. Dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbati fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada binatang melata yang ada di muka bumi ini, kata Allah, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali akan diberikan rezekinya oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan yang menarik, ikhwati wa akhwati fillah, ada seorang ulama berdoa, Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughar. Allah berikan kepada kami rezeki seperti rezeki yang Allah berikan kepada bughar. Ada yang tahu bughar itu apa? Bughar itu anaknya burung gagak. Anaknya burung gagak ketika menetas pertama kali dari telur itu bulunya warnanya putih. Burung gagak warna bulunya apa? Hitam. Ya. Ketika dia melihat di sarangnya ada anak burung bulunya warnanya putih, maka dia ragu, ini anak siapa ya? Karena dia bulunya hitam. Ya, termasuk kita kan. Bapak ibunya hitam, anaknya putih, curiga ini anak siapa? Di burung gagak juga sama punya insting dia. Ini anak siapa? Saya kan hitam, tapi kenapa dia putih bulunya? Dia nggak mendekat, ikhwati wa akhwati. Ini sampai waktu yang tidak sebentar ya. Nah, coba. Ini anak burung gagak makan dari mana? Ya kan? Coba makan dari mana? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya. Jadi kata para ulama, burung gagak ini ketika pertama kali netas dari telurnya warna bulunya putih. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan tubuhnya ini, ya, baunya disenangi sama serangga. Disenangi sama serangga. Akhirnya serangga itu mendekat ke sarang, ya. Maka anak burung gagak ini tinggal makan serangga tersebut, ya. Ya. Makanya ada ulama yang berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughas. Ya Allah, berikan kami rezeki sebagaimana Engkau berikan rezeki kepada bughas. Ya. Jadi jangankan kita yang Allah karuniai akal yang sempurna, ya, binatang melata saja, hewan-hewan itu diberikan rezeki oleh Allah. Bahkan Masya Allah, cerdasnya burung kalau kita perhatikan ya. Anda pernah lihat di media sosial, burung gagak ketika ya makan, ya, mencari ikan di laut, ya, itu dia ambil styrofoam yang putih itu dilempar, kemudian dimakan sama ikan. Cuma masih jauh, sama ikannya masih agak jauh, maka sama si burung ini diambil lagi styrofoamnya, dideketin sama dia. Nah ketika sudah dekat baru dimakan. Masya Allah, ya. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Maka termasuk kita husnudzon sama Allah, yakin bahwasanya Allah sudah menyiapkan, sudah mempersiapkan untuk kita rezeki sampai kita meninggal dunia nggak bakal kurang rezekinya. Makanya untuk apa kita hasad kepada saudara-saudara kita yang misalkan ada kawan kita naik jabatan, apa yang kita hasad? Kalau kita
berlomba-lomba ya agar kita baik, ini boleh, nggak masalah. Tapi kalau kita hasad, ini nggak boleh. Ya kumul hasad, kata Nabi. Takutlah kalian terhadap iri hati. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sesungguhnya iri hati atau dengki akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana api makan kayu bakar. Hati-hati dengan hasad ini. Karena biasanya orang yang hasad dia akan berbuat zalim kepada orang yang dia hasadi. Dan ini biasanya terjadi karyawan sama karyawan. Ya. Pak Gunadi bisa iri sama Pak Ukas. Pak Ukas bisa iri sama Pak Yudi. Ya. Pak Yudi bisa iri sama Pak Muhammad Aulia. Ya kan? Bisa nggak? Bisa. Tapi sekarang Anda tanya, Pak Muhammad Aulia iri nggak sama Abu Najwa? Enggak kan? Enggak, apa yang diiri? Ya. Jadi biasanya yang satu profesi, ya, ustadz sama ustadz itu biasanya ada iri hati. Tukang bakso sama tukang bakso. Tukang bakso yang satu rame, yang satu sepi, itu ada hasad. Ya. Maka biasanya orang yang hasad itu akan berbuat zalim. Ya, contoh misalkan ada tukang bakso, dia sepi, tukang bakso yang satunya rame, maka dia mengatakan kepada para pembeli, "Bu, mau beli bakso ya? Di mana?" "Di situ ya." "Jangan beli, Bu. Dagingnya daging tikus." Zalim. Ustaz, misalkan ada ustaz yang kalau ngisi ceramah yang datang banyak, yang hadir banyak karena cara menyampaikannya bagus. Ada juga ustaz yang kalau ngisi pengajian jamaahnya cuma 8 orang. Ya. 8 orang, yang 4 main handphone, yang 2-nya tidur, yang 2 ngobrol. Ya. Nah, itu kemudian ada rasa iri, hasad. Ya. Jadi yang satu profesi. Ya, yakinlah bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, "Yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Dikumpulkan penciptaan salah seorang di antara kalian dalam perut ibunya 40 hari sperma. 40 hari berikutnya segumpal darah. 40 hari berikutnya segumpal daging. Jadi totalnya 120 hari. Baru kemudian ditiupkan roh. 4 bulan 10 hari. Makanya wanita ketika diceraikan, ketika ditinggal wafat suaminya, ya, ketika ditinggal wafat oleh suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kenapa harus 4 bulan 10 hari? Kenapa dia harus menunggu sampai 4 bulan 10 hari? Ya, untuk memastikan bahwanya dalam rahimnya ini tidak ada janin. Ya, tidak ada peninggalan dari suaminya. Ya. Jadi yakinlah, ya, dengan apa? Rizki ini. Ketika kita dalam perut ibu kita, itu kemudian Allah utus malaikat yang meniupkan ruh. Bahkan diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan 4 kalimat: rizki, amal, ajal, termasuk sengsara dan bahagianya kita di dunia dan di akhirat sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Main kita teman-teman yang tidak mendapatkan rizki, ya, jadi husnudzon sama Allah. Termasuk juga dalam hadis qudsi disebutkan, "Ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum ja'i," kata Allah, semua kalian kelaparan. "Ila man at'amtuhu," kecuali orang yang kuberikan makan kepada kalian. Ya. Orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastat'imuni. Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Minta rezeki kepada Allah, minta sama Allah Tabaraka wa taala. Dan minta rezeki kepada Allah dengan 2 hal, kata Syekh Utsaimin. Ya, minta rezeki kepada Allah dengan 2 hal. Yang pertama dengan apa? Dengan perkataan, bil qauli, dengan perkataan. Yang kedua dengan fi'al, dengan perbuatan. Jadi minta rezeki ini dengan 2 hal. Pertama dengan perkataan, ini dengan berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian apa lagi? Wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbal, amal yang diterima. Ini dengan lisan. Kemudian yang kedua dengan perbuatan. Dengan perbuatan ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan kerja, dagang, jadi pegawai negeri, jadi guru, ngajar, ya, dan lain sebagainya, jadi petani, ya. Dan juga yang keduanya dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah, dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Ya, jadi ada kaitannya rezeki ini dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hai bani Adam, sibukkan dirimu beribadah kepadaku, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup pintu kefakiran. Ya, ada kaitannya dengan
beribadah, Anda ganti dengan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waktunya sudah bisa Pak Ahmad ya? Habis Ustaz. Iya. Berarti poinnya saja ya. Kemudian juga yang keempat saat berdosa kita husnudzon sama Allah. Jadi saat kita berdosa, sebesar apapun dosa kita, ketika kita taubat sama Allah, yakin Allah akan menerima taubat kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Hai orang-orang, hai hamba-hambaku kata Allah yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jadi berbuat dosa. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Ya, jadi jangan putus asa. Sebesar apapun dosa kita, ketika kita bertobat kepada Allah dengan tobat dan nasuha, maka Allah akan terima tobat kita. Bagaimana kalau melakukan dosa lagi, tobat lagi terus seperti itu? Ya, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Ya, maka Allah akan terima tobat kita. Yang kelima, husnudzon saat mendapatkan musibah. Ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus husnudzon sama Allah. Yakin bahwasanya musibah yang Allah timpakan kepada kita bisa jadi ini adalah teguran buat kita. Agar kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa jadi dengan adanya musibah ini Allah ingin tinggikan derajat kita. Kita harus mengatakan bahwasanya ketika Allah ingin meninggikan derajat kita, kemudian kita tidak bisa mencapainya dengan amal soleh yang kita lakukan, Allah berikan kepada kita musibah dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk sabar. Ingat ikhwati wa akhwati fillah, lelahnya kita, capeknya kita dalam bekerja, ya, bahkan termasuk resah, gelisah, galau dalam hati. Ya, ada teman-teman misalkan usianya sudah 40 tahun, dia galau, jangan-jangan gak laku. Dia jadi Jonas, ya, dia galau, resah, jangan-jangan nikah. Apalagi akhwat bisa udah 40 tahun belum nikah, galaunya luar biasa. Ya, jadi gelisah, resah, galau itu akan menghapuskan dosa. Bahkan ketika kita jahitin celana, jahitin baju, jarum nusuk tangan kita, ini menghapuskan dosa. Ya, jadi ketika kita berdosa harus husnudzon sama bahwasanya ketika kita taubat, taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa. Kemudian yang kelima, saat mendapatkan yang keenam ya. Yang keenam, saat kondisi sulit, saat kondisi terdesak. Ya, saat kita sulit, punya hutang banyak, ya, kemudian yang punya duitnya nagih, kita nggak punya duit sama sekali. Ya, husnudzon sama Allah. Ya, seperti kemarin ketika pandemi, Anda merasakan betul ikhwati wa akhwati fillah. Sulitnya minta ampun 1 tahun, Anda nggak keluar rumah 1 tahun, nggak kemana-mana. Sulitnya masya Allah. Ya, kalau masalah makan insya Allah ada ya. Sekalipun mungkin dengan ya ayam hisana sama ya segelas air juga jus mangga ya, ada insya Allah. Tapi yang nggak ada apa? Buat SPP, buat bayar listrik itu yang bingung. Tapi husnudzon sama Allah, yakin Allah akan berikan kita. Makanya kita ketika ditimpa musibah, dikasih ujian sama Allah, maka husnudzon sama Allah. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena Allah berjanji wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, husnudzon saat bersedekah. Yakin orang yang bersedekah itu hidupnya berkah, karena sedekah yang kita